Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburut Neng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 26 Mei 2022, kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus ke surga. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53. Kita diingatkan bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga membuka wawasan baru bagi kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, pada hari raya kenaikan-Mu, kami angkat puji dan syukur kepadamu karena Engkau sudah menunjukkan kepada kami kemana kami akan pergi sesudah kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, bantulah kami, semoga tugas yang sudah Engkau percayakan kepada kami selama kami hidup di dunia ini dapat kami jalankan dengan baik, dan kami pun layak hidup bersamamu kelak di surga untuk selama-lamanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid menyembah kepadanya, lalu mereka berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kenaikan Yesus Kristus ke surga membuka wawasan baru bagi kita. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Perayaan hari ini mengingatkan kita akan beberapa hal penting. Yang pertama, kenaikan Yesus Kristus ke surga mengingatkan kita bahwa sesudah perjalanan kita di dunia ini berakhir, maka jiwa kita akan mengikuti Yesus Kristus menuju surga dan bersatu kembali dengan Dia yang sudah menciptakan kita. Roh yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Tuhan. Dia sendiri yang memberikannya kepada kita di saat Ia menciptakan kita. Dia yang memberi, Dia juga yang akan mengambilnya kembali dan hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Kenaikan Yesus Kristus sudah membuka wawasan baru bagi kita akan kehidupan kita. Yang kedua, kenaikan Yesus Kristus ke surga mengingatkan kita akan kehidupan baru. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu
masuk ke dalam satu kehidupan baru. Yesus sendiri sudah bersabda, "Akulah kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup abadi." Sebagai pengikut Kristus, kita harus bersyukur karena Ia yang adalah sumber kehidupan sudah mendahului kita dan sudah menunjukkan jalan kemana kita harus pergi sesudah ziarah kehidupan kita di dunia ini berakhir. Kematian tubuh sesungguhnya bukanlah malapetaka yang menghancurkan harapan kita. Sebaliknya, satu peristiwa iman yang mendatangkan kebahagiaan di mana lewat kematian tubuh, jiwa kita sesudah mengalami proses penyucian akan naik bersama Kristus menuju surga, di mana Bapa bersama penghuni surga bersemayam dalam damai dan penuh sukacita untuk selama-lamanya. Yang ketiga, kenaikan Yesus Kristus mengingatkan kita akan satu hadiah Tuhan yang sangat mulia yang sudah diberikannya kepada kita, yaitu Roh Kudus. Kalau Yesus Kristus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak datang kepada kita. Hari ini, lewat Injilnya, Yesus berkata, "Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, ialah Roh Kudus. Kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Beberapa hari sesudah kenaikannya ke surga, Roh Kudus turun ke atas para rasul pada hari Pentekosten. Turunnya Roh Kudus ke atas para rasul merupakan pemenuhan janji Kristus. Roh Kudus sudah menjadi pembimbing dan pelengkap kekuatan Allah yang dikenakan oleh para rasul sewaktu mereka keluar mewartakan ajaran Kristus. Roh Kudus mengingatkan para rasul akan apa yang sudah diajarkan Kristus selama Dia hidup bersama mereka. Roh Kudus yang sama sudah dicurahkan kepada kita sewaktu kita menerima sakramen permandian dan diteguhkan lewat sakramen Krisma. Roh Kudus inilah yang selalu membimbing kita sehingga kita selalu sadar untuk melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan dan sesama dan apa yang tidak berkenan. Roh Kudus inilah yang selalu mengingatkan kita akan dosa yang sudah kita lakukan dan menggerakkan hati dan pikiran kita untuk kembali mengakui semua dosa kita lewat menerima sakramen pengakuan dosa. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas peristiwa iman yang kita rayakan hari ini. Kepergian Tuhan Yesus Kristus sudah mendatangkan berkat bagi kita. Kita berdoa semoga peristiwa iman yang kita rayakan hari ini selalu menyadarkan kita akan arah perjalanan hidup kita. Dan semoga semasih kita mengadakan perjalanan di dunia ini, berkat bantuan Roh Kudus, kita selalu tampil sebagai saksi Kristus yang setia, sehingga banyak orang yang berjalan bersama kita menuju surga. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.